Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan hari ini untuk latihan soal bagian 3 tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit ya. Kita lihat soalnya. Untuk nomor 56, senyawa yang termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit secara berturut-turut adalah. Nah, berarti mulai dari kuat, lemah, dan non-elektrolit ya. Kita lihat yang A, HCl kuat, CH3OH. CH3OH itu adalah metanol atau alkohol non-elektrolit ya. Berarti salah karena urutannya tadi kuat, lemah, non ya. Ini kuat, non-elektrolit. Jadi yang A salah. Yang B, HF itu lemah ya. Jadi salah. Yang C, HNO3 kuat, NaOH kuat ya, salah juga. Yang D, HCl kuat, NH3 itu lemah, C6H12O6 atau glukosa itu non elektrolit. Jadi jawabannya adalah yang D ya. 57. Kekuatan larutan elektrolit pada senyawa-senyawa berikut ini adalah. Ini yang betul ya. Kita lihat yang A, CH3OH atau alkohol lebih kuat dibandingkan NH3. Salah ya, karena alkohol tadi non elektrolit. Yang B, HCl lebih kuat dibandingkan C6H12O6 dibandingkan glukosa. Betul, tapi glukosa tidak lebih besar. Salah ya, harusnya glukosa itu yang paling akhir karena glukosa itu non elektrolit. Yang C, H2SO4 kuat ya, lebih kuat dibanding CH3COH. Betul, karena CH3COH lemah. Kemudian CH3COH lebih besar dibandingkan C2H5OH. C2H5OH itu etanol atau alkohol. Betul, karena alkohol adalah non elektrolit. Jadi urutannya kuat, lemah, non elektrolit. Jawabannya yang C. 58. Senyawa BaOH 2 kali dan HNO2 secara berturut-turut termasuk ke dalam larutan apa? BaOH 2 kali itu basa dari golongan 2A ya. Basa dari basa yang termasuk kategori basa kuat itu adalah basa yang berasal dari golongan 1A dan 2A. Berarti ini tadi termasuk kuat. Dan HNO2 itu asam nitrit. Ini masuk kategori lemah. Yang kuat itu HNO3 atau asam nitrat ya. Jadi kuat dan lemah. Jadi jawabannya yang B. 59. Berikut ini adalah pasangan larutan elektrolit kuat, yaitu ini dua-duanya kuat ya. Kita lihat yang A, KOH basa golongan 1A berarti kuat. NH4OH itu bukan dari basa golongan 1A dan 2A berarti lemah. Yang B, NaOH basa dari golongan 1A berarti kuat, sedangkan CH3COOH itu asam lemah. Yang C, KOH basa dari golongan 1A kuat, dan NaOH juga basa yang berasal dari golongan 1A. Jadi kuat juga. Otomatis jawabannya C. 60. Pasangan yang merupakan larutan elektrolit lemah yaitu yang lemah ya. A, HCl kuat. Nah, berarti jawabannya bukan A. B, HNO3 kuat. Bukan B juga. Yang C, H2SO4 kuat. Jadi bukan C. Yang D, CH3COOH lemah. Dan NH3 lemah ya. Jadi jawabannya D. 61. Senyawa yang dalam larutannya merupakan larutan non-elektrolit. Ya, kita lihat yang A, CH2OH. Nah, CH2OH enggak ada ya, CH2OH, mungkin CH3OH. Kalau CH3OH itu adalah metanol alkohol, dan C2H5OH itu adalah etanol jenis alkohol juga. Jadi dua-duanya alkohol, berarti dua-duanya non elektrolit. Itu apabila CH2OH-nya kita ganti dengan CH3OH ya. Jadi untuk sementara yang betul adalah yang A. Kita lihat dulu yang lainnya apakah ada yang lebih betul ya.
Yang B C2H5OH itu tadi alkohol, non elektrolit. CH3COOH itu asam, berarti elektrolit. C C6H12O6 glukosa, non elektrolit. CH3COOH adalah elektrolit. Yang D NaOH elektrolit, yang E NaOH juga elektrolit ya. Jadi jawabannya memang A. Ini mungkin bukan CH2OH tetapi CH3OH. 62. Perhatikan tabel berikut untuk menjawab soal nomor 62 dan 63. Kita lihat nomor 62. Berdasarkan senyawa pada tabel yang termasuk pasangan elektrolit kuat adalah, kita lihat nomor 1 kalium hidroksida atau KOH ya, itu berarti basa kuat karena golongan 1. Amonium hidroksida atau NH4OH itu basa lemah karena di luar golongan 1A dan 2A. Yang ketiga metanol itu non elektrolit, alkohol. Yang keempat natrium hidroksida atau NaOH itu basa dari golongan 1A, berarti kuat. Aluminium hidroksida atau AlOH 3 kali, berarti basa lemah karena di luar golongan 1A dan 2A. Jadi yang termasuk kuat adalah yang nomor 1 dan nomor 4. 63. Berdasarkan senyawa pada tabel yang termasuk pasangan elektrolit lemah adalah, yang masuk elektrolit lemah tadi nomor 2 dan nomor 5. Jawabannya C. 64. Berikut ini campuran zat yang ketika berada di dalam air membentuk larutan non-elektrolit. Ya, kita lihat yang A, metanol atau alkohol dengan CH3COOH. Nah, berarti ini untuk alkohol itu kan non-elektrolit ya, non-elektrolit. Sedangkan untuk CH3COOH itu adalah asam lemah ya. Berarti ini masih ada elektrolitnya dari CH3COOH. Kemudian yang B C6H12O6 dengan CH3COOH itu juga masih elektrolit karena CH3COOH-nya itu adalah elektrolit. Kemudian yang C C2H5OH dengan CH3OH ini etanol dengan alkohol ya, sama-sama alkohol yang non elektrolit ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. 65. Berikut ini merupakan contoh senyawa elektrolit lemah dalam bentuk garamnya. Yang A HCl itu asam, yang B NaCl garam ya. Elektrolit lemah dalam bentuk garamnya. Ya, sebetulnya ini pertanyaannya untuk garam ini semuanya adalah elektrolit kuat ya. Semua garam itu elektrolit kuat. Jadi kalau yang ini kan pertanyaannya elektrolit lemah dalam bentuk garamnya. Mungkin kalau pertanyaannya kita ganti elektrolit kuat dalam bentuk larutannya. Nah, itu beda lagi ya. Jadi kalau pertanyaannya elektrolit lemah dalam bentuk garamnya, nah semua garam itu elektrolit kuat ya. Jadi otomatis di sini nggak ada jawabannya. Kalau dia berbentuk garam pasti dia kuat. Nah, kalau kita ganti garamnya itu dengan dalam bentuk larutannya. Kalau dalam bentuk larutannya baru kita cari nih. Yang A HCl kuat, asam kuat ya. B NaCl garam, berarti kuat. Yang C AlOH 3 kali, itu basa lemah. Yang D NH4OH berarti basa lemah juga. Yang E KCl itu adalah garam, berarti kuat. Nah, ini berarti jawabannya tidak ada ya, nggak ada jawabannya. Karena tadi pertanyaannya elektrolit lemah dalam bentuk garamnya. Semua garam merupakan elektrolit kuat. Nah, di sini garamnya itu yang B dan E. Ya, B dan E. Jadi dua-duanya garam ini adalah kuat.
Kalau kita ganti dengan dalam bentuk larutannya yang lemah jawabannya ada C dan D ya. Nah, jadi itu kemungkinan jawabannya ya. Jadi jawabannya yang pasti tadi kalau dalam bentuk garamnya nggak ada jawabannya. Tapi kalau kita ganti dalam bentuk larutannya, maka jawabannya ada dua, yaitu C dan D. 66. Berikut ini merupakan contoh senyawa elektrolit kuat dalam bentuk basanya. Dalam bentuk basa, ini yang masuk kuat. Berarti yang basa dari golongan 1A dan 2A. Yang masuk ke dalam kategori 1A dan 2A yaitu yang B. KOH itu basa yang berasal dari golongan 1A. Ya, jadi jawabannya B. 67. Berikut ini merupakan contoh senyawa elektrolit lemah dalam bentuk asamnya. Ya, dalam bentuk asamnya. Yang masuk kategori elektrolit lemah. Asam klorida kuat, asam sulfat kuat, asam perklorat itu HClO4 itu kuat, asam fluorida atau HF lemah, asam nitrat itu kuat. Ya, sekali lagi yang dalam bentuk asamnya yang kuat itu cuma 6 tadi ya, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4 dan HClO4 atau asam perklorat. Jadi jawabannya yang D tadi ya. 68. Berikut ini senyawa yang dalam keadaan cair dan larutan dapat menghantarkan listrik, tetapi dalam keadaan padat tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, ini adalah salah satu sifat dari senyawa ion. Ya, senyawa ion itu dalam keadaan cair dan larutannya dapat menghantarkan listrik, tapi padatannya tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi kita cari yang masuk kategori senyawa ion ya. Yang A CCl4 itu karbon tetraklorida adalah senyawa kovalen nonpolar. Jadi salah. Yang B juga CCl4 ada, berarti salah. Yang C itu HCl itu adalah senyawa kovalen. Yang D KCl, nah itu adalah senyawa ion ya. Yang NaCl itu juga senyawa ion ya. Jadi jawabannya yang D. 69. Jika arus listrik dialirkan melalui KCl cair dan HCl cair, maka jadi kalau dimasukkan ke dalam KCl cair, KCl itu senyawa ion. Senyawa ion cair berarti masih dapat mengantarkan listrik. Kemudian HCl cair itu tidak dapat menghantarkan listrik. Ya, jadi yang menghantarkan listrik hanya yang KCl cair, karena HCl cair itu senyawa kovalen. Senyawa kovalen yang dapat mengantarkan listrik itu adalah dalam bentuk larutannya. Ya, jadi kita lihat jawabannya yang A KCl dan HCl meneruskan aliran listrik, salah. HCl meneruskan aliran listrik, salah. KCl dan HCl meneruskan sebagian aliran listrik, salah ya. Karena KCl tidak sebagian, KCl itu kan termasuk elektrolit kuat karena garam ya, jadi tidak sebagian. Yang D KCl dan HCl tidak meneruskan sebagian aliran listrik, salah juga. Yang E KCl cair meneruskan aliran listrik, jadi yang meneruskan aliran listrik hanya KCl cair ya. E. 70. Pada senyawa NaCl solid, jadi padatan NaCl dan HBr akis atau larutan HBr, sifat daya hantar listrik yang dimiliki secara berturut-turut yaitu NaCl padatan itu tidak menghantarkan listrik, sedangkan HBr larutan ya, HBr berarti senyawa kovalen ya, senyawa kovalen, dan ini masuk kategori HBr itu elektrolit ya, larutannya dia dapat menghantarkan listrik. Jadi jawabannya tidak menghantarkan dan menghantarkan ya. Yang NaCl padat tidak menghantarkan, yang HBr larutan menghantarkan. Jadi jawabannya adalah B. 71. Fasa dan jenis senyawa berikut ini yang tidak dapat menghantarkan arus listrik adalah
Nah, fasa dan jenis senyawanya yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kita lihat yang A, lelehan kalium klorida. Kalium klorida atau KCl adalah senyawa ion, berarti lelehannya dapat menghantarkan listrik. Yang B, larutan kalium iodida atau Ki. Ki juga senyawa ion, larutannya dapat menghantarkan listrik. Yang C, larutan kalium bromida, KBr. Ya, KBr juga senyawa ion, larutannya dapat menghantarkan listrik. Yang D, padatan natrium klorida atau NaCl. NaCl itu senyawa ion, padatannya tidak dapat menghantarkan listrik. Dan yang terakhir, lelehan natrium klorida, NaCl. NaCl senyawa ion, lelehannya dapat menghantarkan listrik. Jadi jawaban yang tidak dapat menghantarkan listrik adalah yang D. 72. Senyawa berikut yang dapat mengantarkan arus listrik adalah, kita lihat yang A, KCl padat atau KCl solid. KCl senyawa ion, padatannya tidak dapat menghantarkan listrik. Yang B, C6H12O6 akis atau larutan glukosa. Ya, glukosa adalah non-elektrolit, berarti tidak dapat mengantarkan listrik. NaBr solid, NaBr senyawa ion, padatannya tidak dapat mengantarkan listrik. CaO juga demikian, dalam bentuk padatan tidak dapat menghantarkan listrik. Dan yang E, CH3COH akis, larutan CH3COH itu masuk ke asam lemah, dapat menghantarkan listrik. Jadi jawabannya E. 73. Berikut ini larutan yang menghasilkan lampu menyala redup dan sedikit gelembung gas. Berarti ini nyala redup, gelembung gas sedikit, itu elektrolit lemah ya. Yang A, NaOH kuat, HCl kuat, NH3 itu lemah ya. NH3 lemah. Yang D, NaCl garam, berarti kuat. KCl yang E garam, berarti kuat. Jadi jawabannya C. 74. Senyawa ion dalam bentuk padatan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini disebabkan karena apa? Ya, kenapa senyawa ion dalam bentuk padatan tidak dapat menghantarkan listrik? Kita lihat, kalau dalam bentuk padatan, otomatis ion tidak dapat bebas bergerak, ya, karena dia rapat ya, rapat antar ionnya. Jadi yang A justru salah ya. Yang B, ion tidak dapat bebas bergerak. Betul yang B. Kita lihat lagi, mungkin ada alternatif jawaban yang betul. Yang C, hanya sebagian kecil senyawa yang larut membentuk ion. Nah, ini kan larut kemana? Karena di sini kan pertanyaannya dalam bentuk padatan. Kalau dalam bentuk padatan berarti tidak dilarutkan dalam air ya. Jadi yang C salah. Yang D, molekul-molekulnya terhidrolisis. Ini salah, karena di sini kita tidak melarutkan dalam air. Soalnya dalam bentuk padatan, ya, berarti gak ada air. Kemudian molekulnya memiliki muatan, salah juga. Ya, jadi jawabannya tetap yang B. 75. Perhatikan tabel data fisik dan daya hantar listrik larutan beberapa senyawa berikut. Ya, kita lihat ini datanya. Pertanyaannya adalah jenis ikatan yang terdapat pada senyawa P dan Ki berturut-turut adalah. Kita lihat untuk senyawa P, titik lelehnya min 87,8, sedangkan Ki ini 805 derajat Celcius. Berarti senyawa Ki itu titik lelehnya tinggi, ya. Daya hantar listriknya, kalau yang P tidak menghantarkan listrik, yang Ki menghantarkan listrik. Nah, berarti di sini dilihat dari sifat titik lelehnya yang tinggi, kemungkinan dia adalah senyawa ion, dan senyawa ion dapat menghantarkan listrik. Sedangkan yang P itu titik lelehnya rendah, dia masuk senyawa kovalen, dan sifatnya di situ tidak menghantarkan, berarti kovalennya kovalen
non-polar. Kalau dia menghantarkan listrik berarti kovalennya polar. Jadi jawabannya yang P tadi adalah senyawa kovalen non-polar, yang Q senyawa ion. Ya, jadi jawabannya adalah B. Ya, berikutnya 76. Zat-zat berikut mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, jenis ikatan yang terjadi pada zat R dan S berturut-turut adalah. Nah, kita lihat dengan cara yang sama seperti soal sebelumnya. Yang R larutannya menghantarkan listrik. Kemudian lelehannya tidak menghantarkan listrik. Nah, yang lelehannya tidak menghantarkan listrik berarti dia senyawa kovalen. Ya, karena kalau senyawa ion baik larutan maupun lelehannya dapat menghantarkan listrik. Ya, jadi ini senyawa kovalen. Nah, di sini larutannya menghantarkan listrik berarti kovalennya kovalen polar. Itu yang R. Yang S ini larutannya menghantarkan listrik, lelehannya menghantarkan listrik. Nah, jadi ini kemungkinan senyawa ion. Dilihat dari titik didihnya juga demikian. Titik didihnya tinggi, berarti senyawa ion. Jadi yang R tadi apa? Senyawa kovalen polar, yang S senyawa ion. Ya, kovalen polar dan ion. Jadi jawabannya C. Yang terakhir nomor 77, perhatikan data fisik dari dua buah zat berikut. Berdasarkan data tersebut, jenis ikatan yang terdapat pada zat P dan Q berturut-turut adalah. Ya, kita lihat untuk zat P. Zat P ini daya hantar listrik lelehannya ini menghantarkan listrik. Lelehannya menghantarkan listrik. Jadi kemungkinan senyawa ion, ya. Daya hantar listrik larutannya juga menghantarkan listrik, ya. Kemudian titik leleh dan titik didihnya tinggi. Nah, ciri-cirinya sudah ada. Lelehan, larutan menghantarkan listrik, titik leleh, titik didih tinggi. Berarti zat P adalah senyawa ion. Sedangkan zat Q, lelehannya, daya hantar listrik lelehannya tidak menghantarkan listrik, daya hantar listrik larutannya tidak menghantarkan listrik. Nah, larutannya tidak menghantarkan listrik, titik leleh dan titik didih rendah. Jadi baik lelehan maupun larutannya tidak menghantarkan listrik. Berarti di sini senyawa kovalen non-polar. Jadi jawabannya ion dan kovalen non-polar. Jawabannya yang A. Ya, demikian pembahasan kita tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.